Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berada di pertengahan bulan Juli dan kita masih akan menjalani kehidupan hari ini dan hari esok yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu mari kita nikmati setiap waktu kehidupan yang Tuhan berikan dengan kesukacitaan, dengan menikmati di dalam iman, supaya kehidupan yang berat ini kita bisa rasakan penuh dengan berkat anugerah kemanisan kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dari surat 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan 10. Kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, memang banyak kepahitan yang kami alami dalam kehidupan ini. Tetapi jika kepahitan itu kami sadari sebagai satu kekuatan, satu berkat, maka kami akan menikmati kepahitan itu sebagai rasa hidup yang manis yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan kesempatan, sehingga kami boleh menikmati hari lepas hari dengan penuh sukacita dan harapan baru, dengan penuh semangat, karena Engkau tetap bersama dengan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu akan meneguhkan langkah hidup kami tetap setia kepada Engkau. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang ibu itu sedang duduk makan. Ya, lalu di atas piringnya itu ada sepotong ikan goreng, ada juga sayur-sayur beberapa macam. Lalu dia menikmati dengan, wah rasanya kok enak banget, ada sambelnya, wis dia pokoknya menikmati dengan sungguh enak. Tapi yang menarik di sebelah piring nasi itu ada semangkok kecil lauk yang lain, sayur yang lain, yaitu oseng pare. Dan secara berkala dia mengambil oseng pare itu untuk dinikmati, untuk dimakan bersama dengan lauk yang ada, bersama dengan nasi yang sedang dia makan. Datanglah temannya tanya, "Kamu tuh gimana? Makanan ini enak-enak yang ada di piring, ya? Sudah cukup, kenapa harus ditambah dengan semangkuk sayur pare? Ini tak enak, ini pahit." Lalu ibu itu dengan senyum menjawab begini, "Kamu tahu, saya menikmati sayur pare yang pahit ini sebagai satu vitamin semangat, sebagai sesuatu kekuatan yang membangun iman saya." Loh, apa hubungannya? Hubungannya, dia katakan. Lalu dia membaca dari surat 2 Korintus tentang pengalaman hidup Rasul Paulus. Katakan Paulus itu ya sehat, ya kuat, ya punya kekayaan, orangnya pandai, meskipun dia tidak lagi kaya raya seperti ketika muda. Tetapi Paulus mengatakan, "Aku lebih suka hidup dalam kelemahanku. Bahkan ketika aku didera, aku sakit, aku dihina, aku suka." Kenapa? Karena justru dari itu semua kepahitan hidup, aku merasakan kasih Tuhan yang manis besertaku. Coba kalau aku sehat terus, ngomong didengar orang banyak, kebanggaan yang ada padaku, aku bisa lupa sama Tuhan. Tetapi ketika aku lemah, ketika aku tidak berdaya, aku mencari Tuhan. Dan disitulah Tuhan berperan besar dalam hidupku. Aku nikmati semua kepahitan itu sebagai satu semangat hidup yang manis yang Tuhan karuniakan. Wah, temannya kaget. Benar juga ya. Jadi kamu menikmati pare ini apa? Pare ini mengingatkan, ada lauk yang enak yang bisa saya makan dengan wah betul-betul nikmat. Tapi ada pare juga yang kalau dinikmati ya dengan berkat Tuhan, ini rasanya bisa menjadi semangat, vitamin, semangat hidup. Ya dengan pare ini kan banyak juga gizinya, khasiatnya ya, menurunkan kadar gula dan sebagainya. Nah, tetapi yang penting dari itu saya diingatkan, ada kepahitan, kalau dinikmati dengan rasa pahit sakit kita.
Tetapi kalau pahit itu dinikmati dengan rasa yang enak, rasa yang baik, itu menjadi kekuatan, menjadi manis, menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dua pengalaman hidup dari Rasul Paulus dan juga dari ibu ini mau mengingatkan kepada kita. Hidup itu tidak selalu manis dan juga tidak selalu pahit. Apapun yang kita derita sebagai kepahitan, mari kita nikmati bukan dengan keluhan, dengan kemarahan, dengan kejengkelan, dengan rasa benci terhadap kepahitan. Maka pahit itu akan menjadi lebih pahit. Tetapi kalau kita nikmati dengan rasa enak, ya, rasa yang menyegarkan, menguatkan dengan iman dan berkata, Tuhan, kepahitan hidup ini justru meneguhkan imanku supaya semakin dekat dengan Engkau, dan aku menikmati manisnya kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, penghiburan Tuhan dalam setiap langkah hidupku yang aku rasakan berat dan pahit ini. Sungguh, pahit ini menjadi obat. Pahit ini menjadi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Walaupun hidup yang aku harapkan itu selalu manis, tetapi tidak pernah demikian. Ada rasa pahit. Biarlah aku menikmati pahit itu bersama dengan Engkau yang menjadikan hidup itu lebih nikmat, lebih manis, lebih kuat, lebih teguh. Apapun pencobaan, penderitaan, persoalan, kepahitan hidup saudara, nikmati di dalam kasih Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sertai tiap hari, itu akan membuat Anda semakin teguh dalam iman. Menikmati manis kasih Tuhan. Selamat menikmati bagaimana kasih Tuhan yang manis menguatkan kehidupan langkah saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajarkan pada kami menikmati setiap penderitaan dengan penuh sukacita, dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketelatenan, sebab di balik semua kepahitan ada rasa manis yang Kau berikan, menjadi vitamin, kekuatan iman, harapan kami, semangat kami, untuk kami boleh melanjutkan hidup hari ini dan hari yang akan datang. Jangan biarkan kami menjadi kecewa dan marah dengan segala kepahitan hidup. Tetapi ketika kami bersama dengan Engkau, tidak ada kepahitan, sebab Engkau mengubahnya menjadi kemanisan. Biarlah manis hidup ini berasal dari Engkau. Kami menikmati yang pahit bersama dengan cinta kasih Tuhan yang akan membuat kami bersemangat hari lepas hari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.